Setiap tahun jumlah penyelenggara mudik gratis meningkat, namun jumlah penyelenggara tahun ini dan tahun lalu sama, yakni sebanyak 16 penyelenggara. Berikut informasinya. Sementara jumlah pemudik pun setiap tahun meningkat. Bahkan tahun ini diprediksi peningkatan jumlah pemudik bisa dibilang terbesar dalam 4 tahun terakhir. Dan berikut datanya. Ya, kembali kita lanjutkan dialog. Saya akan tanyakan kembali kepada Pak Suroyo terkait dengan data yang sudah kita munculkan tadi, Pak Suroyo, bahwa jumlah pemudik pada tahun ini selalu meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sedangkan penyelenggara mudik gratis ini jumlahnya tidak bertambah banyak. Bahkan mungkin menurut data kami yang kami terima, jumlahnya itu tetap dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, kalau menurut Anda ini bagaimana cara dari Ditjen Perhubungan Udara atau Ditjen Perhubungan Darat maksud saya untuk kemudian mengatasi persoalan ini, Pak Suroyo? Terima kasih. Sebenarnya yang mengikuti angkutan umum ini kan diprediksi kurang lebih 18 juta, kemudian secara keseluruhan artinya melalui darat, laut, udara, dan kereta api. Perkirakan yang menggunakan kendaraan pribadi meningkat, kendaraan sepeda motor meningkat ini kurang lebih hampir kira-kira sama 11 jutaan, sehingga kurang lebih ya 30 juta lah kurang lebih. Jadi data tadi mendekati saja, jadi mudah-mudahan itu terjadi. Kemudian mudik gratis ini partisipasi sebenarnya lebih data dari kami, ini belum selesai, tapi ini lebih besar daripada yang tahun lalu. Jadi mudah-mudahan dari kami saja, data kami kurang lebih ada 30 penyelenggara sebenarnya. Kemudian dari Kementerian Perhubungan sendiri yang 6 kendaraan yang diangkut kurang lebih ada 4.937 orang yang diangkut. Ini mudik gratis ini membantu kita, terus membantu kita dalam rangka pemakaian kendaraan-kendaraan pribadi atau sepeda motor bagi pemudik-pemudik. Ya, seperti Jasara Harja memberangkatkan kurang lebih 500 kendaraan, itu semua pemudik yang menggunakan sepeda motor. Jadi mereka difasilitasi dengan 500 kendaraan. Nah, mudah-mudahan Honda sendiri juga melaksanakan. Hanya memang tahun ini jumlah Honda lebih turun daripada tahun yang lalu. Nah, ini mungkin tahun-tahun yang akan datang yang kita harapkan infrastruktur jalan lebih bagus dari sekarang, tidak ada masalah. Kemudian nanti kita sendiri akan menyiapkan untuk di samping jalan raya, kereta api, kemudian menyiapkan lagi untuk kapal laut yang akan lebih baik. Kira-kira itu yang dilakukan. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Irwan. Tadi Pak Suroyo sudah menyinggung sedikit mengenai infrastruktur. Yang ini juga kemudian berefek juga mungkin pada penyelenggaraan efek dari mudik gratis. Dan mungkin apakah ada kendala mungkin dari infrastruktur terkait dengan pertimbangan PT Sido Muncul untuk melakukan mudik gratis, khususnya kan PT Sido Muncul ini semuanya di darat ya, Pak Irwan ya. Nah, ini bagaimana tanggapannya, Pak? Ya, kalau infrastruktur tuh memang ada pernah beberapa tahun yang lalu sampai 24 jam ya dari Jakarta sampai ke Jogja atau apa. Tapi menurut saya kalau soal dengan kita kan mudiknya itu dari Jakarta ke timur gitu, itu kan yang paling sulit ya. Tapi kalau soal udara memang kita itu sejarahnya dulu kita itu ingin memberi pedagang jamu itu waktu pulang mudik uangnya ada tapi kendaraannya nggak ada pada waktu itu. Nah, maka itu
tetap aja tradisi ini cuma dari Jakarta ke arah timur sampai kota yang terjauh adalah Wonogiri. Ya. Tapi akhirnya kenapa nggak mencoba untuk lewat udara maupun laut, Pak Irwan? Dari Ya Sidomuncul kalau sendiri? udara kan mereka tinggalnya itu cuma di Indramayu, Kuningan, Tegal, Pekalongan, Purwokerto, Banjarnegara. Ya pertama mungkin dari segi dana, tapi dari segi tempat-tempat tujuan nggak memungkinkan. Ya. Oke, Pak Irwan, kalau kita cermati ini memang peminat dari mudik gratis ini banyak sekali. Nah, ini dari PT Sidomuncul sendiri bagaimana untuk menentukan mana yang bisa ikut Sidomuncul atau tidak? Ini ada kriterianya atau tidak ini? Ada. Awalnya pedagang jamu waktu tahun 91, 17 bis. Tapi sekarang ini ada tadi yang saya ceritakan ya, ada tukang asongan, pembantu rumah tangga dan lain-lain. Nah, caranya kita bagi begini, kita kan sudah punya pengalaman selama 5 kali ya. Sehingga kita masuknya itu ke grosir. Kan grosir-grosir ada di pasar-pasar. Kita kan punya di Jakarta ini juga ribuan grosir ya. Nah, mereka kita bagi tiket, mereka membagikan itu kepada pelanggan-pelanggannya. Pokoknya intinya mereka pedagang, orang kecil yang pengen mudik bersama. Itu jadi prioritas dari Oke, baik. Pak Irwan, kita akan lanjutkan lagi dulu kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Jurnal ASEAN.